Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada Bapak dan Ibu penelaah, serta dosen pembimbing yang saya hormati. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pika Dewi Lestari dengan NIM 51111818035. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai usulan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Advertisement terhadap Customer Loyalty yang dimediasi oleh brand image Teh Botol Sosro di Kota Cimahi. Terdapat beberapa pembahasan mengenai usulan penelitian saya. Yang pertama, latar belakang penelitian. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, maksud dan tujuan penelitian. Yang keempat, kegunaan penelitian. Yang kelima, kerangka penelitian. Yang keenam, metode penelitian. Dan yang terakhir, lokasi dan waktu penelitian. Sebelum menjelaskan pembahasan mengenai usulan penelitian ini, saya akan menjelaskan bagaimana usulan penelitian ini dilakukan. Yang pertama, ada merumuskan masalah. Yang kedua, mengembangkan kerangka teoritis dan hipotesis berdasarkan studi literatur. Yang ketiga, merancang instrumen penelitian yang didahului oleh uji validitas isi, konstruk, dan muka yang terdiri dari uji indikasi, uji kausalitas, uji logika hubungan antar indikator dari variabel yang dihipotesiskan yang didahului oleh uji validitas konkuren, dan uji reliabilitas. Selanjutnya yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, mengolah data. Dan yang keenam, menganalisis data. Uji asumsi klasik sebagai syarat untuk menganalisis data sebagai berikut. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji multikolonialitas. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, menguji hipotesis. Di mana langkah 1 dan ketiga adalah dilakukan dengan sebelum seminar usulan penelitian. Lalu pada langkah keempat hingga ketujuh, tahapan dilakukan setelah seminar usulan penelitian. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan mengenai usulan penelitian ini. Yang pertama pada latar belakang penelitian, di mana pada umumnya manusia memiliki rasa haus dengan meminum air dapat membantu melepas dahaga. Minuman menjadi pemuas kebutuhan untuk meredakan rasa haus. Minuman berasa merupakan salah satu pilihan konsumen karena terasa lebih segar dan enak untuk diminum. Teh manis merupakan jenis minumannya setelah air putih yang banyak digemari oleh masing-masing masyarakat di Indonesia. Salah satu jenis teh manis yang sangat digemari oleh masyarakat yaitu teh manis kemasan karena praktis dalam penyajiannya. Teh botol sosro menjadi pelopor minuman dalam kemasan botol pertama di Indonesia. Dengan adanya fenomena tersebut dapat mengindikasi penurunan customer loyalty yang berpengalaman mengkonsumsi teh botol sosro. Berdasarkan hasil survei Top Brand Index 2021, diketahui bahwa pertumbuhan dalam teh kemasan siap minum memiliki rata-rata pada periode 2017 hingga 2020 di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 0,07% setiap tahunnya. Sedangkan pertumbuhan teh botol sosro rata-rata di Indonesia mengalami penurunan sebesar negatif 1,73% pada periode yang sama, yaitu 2017 hingga 2020. Selanjutnya terdapat penelitian dahulu, di mana terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi customer loyalty. Customer loyalty dipengaruhi secara positif oleh brand image pada Starbucks di Singapura, menurut Pitra Jaya dan Nur Mahdi 2019. Lalu brand image dipengaruhi secara positif oleh advertisement pada produk teh pucuk harum di Indonesia, menurut Lailiyah 2018. Selanjutnya, customer loyalty dipengaruhi secara positif oleh advertisement pada produk susu di Kenya, menurut Scholastica 2019. Menurut penelitian Pitra Jaya dan Nur Mahdi 2019 mengatakan bahwa customer loyalty dipengaruhi secara positif oleh brand image pada Starbucks di Singapura. Dan menurut penelitian Lailiyah 2018 menyatakan bahwa brand image dipengaruhi secara positif oleh advertisement teh pucuk harum di Indonesia. Maka dapat diduga brand image memediasi pengaruh advertisement terhadap customer loyalty. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh advertisement terhadap customer loyalty yang dimediasi oleh brand image teh botol sosro di Kota Cimahi. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah.
sebagai berikut. Yang pertama, apakah advertisement berpengaruh positif terhadap brand image Teh Botol Sosro di Kota Cimahi? Yang kedua, apakah advertisement berpengaruh positif terhadap customer loyalty Teh Botol Sosro di Kota Cimahi? Yang ketiga, apakah brand image berpengaruh positif terhadap customer loyalty Teh Botol Sosro di Kota Cimahi? Dan yang keempat, apakah brand image berperan memediasi pengaruh advertisement terhadap customer loyalty Teh Botol Sosro di Kota Cimahi? Adapun maksud dan tujuan penelitian ini dilakukan. Pada maksud penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh advertisement terhadap customer loyalty yang dimediasi oleh brand image Teh Botol Sosro di Kota Cimahi. Lalu pada tujuan penelitian ini dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh advertisement terhadap brand image Teh Botol Sosro di Kota Cimahi. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh advertisement terhadap customer loyalty Teh Botol Sosro di Kota Cimahi. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh brand image terhadap customer loyalty Teh Botol Sosro di Kota Cimahi. Yang keempat, untuk menganalisis peran brand image dalam memediasi pengaruh advertisement terhadap customer loyalty Teh Botol Sosro di Kota Cimahi. Selanjutnya pada kegunaan penelitian yang memiliki kegunaan akademis sebagai berikut. Yang pertama, memberikan manfaat maupun acuan referensi untuk peneliti selanjutnya, serta kontribusi terkait pengukuran hubungan antara advertisement, brand image, dan customer loyalty. Yang kedua, kebaruan dalam penelitian ini adalah model konseptual yang terdiri dari advertisement sebagai variabel independen, customer loyalty sebagai variabel dependen, dan brand image sebagai variabel mediasi yang mana belum diteliti pada penelitian sebelumnya. Dan yang ketiga, pemilihan objek yang diusulkan pun lebih spesifik, yaitu Teh Botol Sosro di Kota Cimahi. Hal ini berdampak pada karakteristik sampel yang berbeda pula. Dan yang keempat, peneliti selanjutnya dapat menggunakan model konseptual yang sama, namun dapat dibedakan dalam pemilihan karakteristik populasi dan lokus penelitiannya. Selanjutnya, pada kegunaan penelitian, pertumbuhan periode 2017 hingga periode 2020, teh dalam kemasan siap minum mengalami peningkatan sebesar 0,07%, sedangkan teh botol sosro mengalami penurunan sebesar negatif 1,73%. Diharap memberikan kontribusi praktis bagi para pelaku usaha di bidang industri minuman, khususnya teh dalam kemasan merek teh botol sosro, agar dapat meningkatkan pengembangan usaha, serta penelitian ini pun dapat dijadikan sebagai dasar atas informasi dalam merancang strategi pemasaran serta menjadi pengetahuan terkait variabel brand image yang memiliki peran dalam memediasi pengaruh dimensi advertisement terhadap customer loyalty teh botol sosro. Para pemangku kepentingan diharapkan juga mampu membuat solusi dari adanya permasalahan penurunan konsumsi teh botol sosro dan mampu memberikan informasi agar dapat meningkatkan lebih banyak konsumen mengacu pada model konseptual yang diusulkan pada penelitian ini. Selanjutnya, kerangka pemikiran mencakup pengembangan kerangka teoritis dan hipotesis. Dan berikut teori-teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Yang pertama, ada advertisement adalah komunikasi non-personal yang dibiayai dari pihak sponsor dengan menggunakan media massa untuk memujuk atau mempengaruhi konsumen, menurut Gunawan dan Darmayanti 2014. Selanjutnya yang kedua, brand image merupakan persepsi yang melekat pada benak konsumen terkait suatu merek, menurut Sabir et al. 2020. Dan customer loyalty adalah sikap pelanggan yang mendukung secara lebih kepada sebuah merek yang telah dibandingkan dengan beberapa alternatif yang lain dan berlangganan ulang, menurut Hakim et al. 2015. Berikut hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini. Terdapat 4 hipotesis. Hipotesis yang pertama berisi dugaan variabel advertisement berpengaruh positif terhadap brand image. Lalu hipotesis kedua berisi dugaan variabel advertisement berpengaruh positif terhadap customer loyalty. Pada hipotesis ketiga berisi dugaan pada variabel brand image berpengaruh positif terhadap customer loyalty. Lalu yang hipotesis keempat berisi dugaan variabel advertisement berpengaruh positif terhadap customer loyalty yang dimediasi oleh brand image.
Berdasarkan hipotesis tersebut, maka dapat diusulkan model konseptual sebagai berikut. Selanjutnya, metode penelitian. Terdapat teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang dilandasi penalaran deduktif dengan tujuan menguji hipotesis. Tahap operasional variabel diperlukan sebagai salah satu langkah terkait perancangan instrumen penelitian yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Pada uji validitas, dinyatakan valid apabila nilai R hitung lebih besar sama dengan nilai R tabel. Pada uji reliabilitas, mempertimbangkan nilai Cronbach alpha, di mana nilai kurang dari 0,6 dinyatakan kurang reliable. Lalu, nilai dengan 0,7 dinyatakan cukup reliable, dan nilai lebih dari 0,8 dinyatakan sangat reliable. Selanjutnya, pada metodologi penelitian, pada operasionalisasi variabel yang berisi indikator-indikator yang telah disesuaikan dengan definisi konsep dari setiap variabel yang diusulkan dalam penelitian ini, di mana indikator-indikator tersebut telah lolos uji validitas isi, konstruk, dan muka, yang melibatkan uji indikasi, uji kausalitas, dan uji logika hubungan antar indikator dari variabel yang dihipotesiskan. Pada penelitian ini, memiliki populasi dan sampel dengan karakteristik usia minimal 17 tahun, berlokasi di kota Cimahi, konsumen yang pernah mengkonsumsi teh botol sosro, dan teknik penentuan sampel adalah teknik convenience sampling yang termasuk dalam non-probability sampling. Pada jenis dan sumber data, terdapat teknik cross-sectional atau one-shot study dengan pengumpulan data primer dan melakukan kuesioner secara online maupun dan melalui Google Form. Lalu pada teknik pengolahan data, dengan yang pertama menggunakan pengkodean data atau data coding, lalu pemasukan data dengan data entry, pengeditan data dengan data editing, dan yang terakhir transformasi data dengan data transformation. Selanjutnya pada teknik analisis data diawali dengan uji asumsi klasik sebagai syarat dan kemudian uji regresi sederhana dan berganda untuk memprediksi brand image dan customer loyalty. Lalu dilanjutkan dengan uji Sobel untuk mengukur peran brand image sebagai variabel mediasi dengan rumus T hitung sama dengan AB dibagi SAB. Kemudian diakhiri dengan uji hipotesis. Pada pembahasan terakhir yaitu lokasi dan waktu penelitian. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data secara online, data di kota Cimahi, dengan 3 kecamatan yang berada di Cimahi, yaitu pertama, Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah, dan Kecamatan Cimahi Selatan. Selanjutnya pada waktu penelitian yang sudah ditempuh, dengan diawali penyusunan usulan penelitian ini pada bulan Oktober 2021 hingga Februari 2022. Sekian pemaparan pada usulan penelitian ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.